Tepatnya di Brazil, kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arthur Bishop yang menyamar namanya menjadi Otto Santo. Saat itu, ia sedang bersantai menikmati minum serta pesta yang sedang berlangsung. Obrigado. De nada, senhor. Obrigado. Tetapi ketika dirinya sedang duduk, seorang wanita tiba-tiba saja menghampirinya. Dia bernama Yuli. Dia meminta Bishop untuk berbicara bahasa Inggris. Namun Arthur yang masih berusaha menyamarkan dirinya hanya membalas dengan berbahasa Portugis. Tetapi wanita itu meminta Bishop untuk tak usah berpura-pura lagi, karena dia akan memberitakan kepada orang-orang penting jika Bishop telah menyembunyikan kematiannya. Dia memberitahu jika bosnya yang bernama Samsul ingin bisa menerima tawaran tersebut. Namun alih-alih menerimanya, Bishop justru menekan Yuli. Ketika Bishop sedang menekan Yulia, ternyata anak buah Yulia datang dan kemudian ia langsung kabur dengan cara melompat menuju sebuah kereta. Tak berhenti sampai situ, kurir dan anak buahnya kembali mengejar Bishop. Mereka berusaha menangkap Bishop dan menyerangnya. Namun apa daya, Bishop terlalu gece dan dia pun akhirnya langsung melompat pada sebuah layangan. Di sana ia bertemu dengan seorang temannya. Dia bernama Mai, dan ini parasnya. Mai pun langsung menyambut Bishop karena ia tahu apabila Bishop menghampirinya, itu tandanya ia sedang bersembunyi. Bishop pun langsung beristirahat sembari merapikan barang-barangnya. Di sana ia berusaha melacak kembali keberadaan Samsul yang sedang mencarinya. Tetapi ketika sedang bekerja, Mai tiba-tiba memanggilnya. Ia meminta Bishop untuk segera membantu seorang wanita yang menurutnya sedang dalam bahaya. Awalnya Bishop enggak mau berurusan dengan hal yang menurutnya tak penting. Tetapi karena Mai memaksanya, akhirnya Bishop dengan terpaksa pergi menggunakan perahu kecilnya. Dia lalu menyusup masuk ke dalam sebuah perahu yang sedang berlayar. Terlihat seorang pria mabuk yang berusaha untuk memerkosa seorang wanita. Bishop meminta pria yang bernama Frank untuk segera menghentikan aksinya itu. Namun karena Frank menolak, sehingga Frank pun langsung tewas seketika, dan pastinya membuat honornya kecil dan bisa dengan cepat mengamankan wanita tersebut bersama Mai. Dia bernama Gina. Gina langsung dibawa ke penginapan untuk menidurkannya di kamar milik Bishop. Sementara itu, sembari menunggu Gina sadar, Bishop telah menyimpan senjata. Ia tahu bahwa Gina adalah umpan dari Samsul yang sengaja mereka simpan agar Bishop mau masuk ke dalam perangkapnya. The only thing you got right was my name. He has something on me. Terlihat dari nama terakhir Gina yang juga memiliki nama yang sama dengan Samsul. Dan ketika Gina sadar, Bishop langsung menodongkan senjatanya. Dia bertanya kepada Gina, pada siapa kau bekerja? Gina terdiam. Ia tak tahu mengapa Bishop tiba-tiba menodongkan senjata kepadanya. Namun ketika Bishop lengah, Gina berusaha merebut senjatanya. Tetapi beruntung Bishop langsung gecek dan ia menekan tangan Gina hingga Gina pun menyerah di saat itu juga. Ia pun langsung berkata jujur jika dirinya memang bekerja untuk Samsul. Namun hal itu ia lakukan karena dirinya terpaksa, karena dia merasa agar dia mau mancing Bishop untuk keluar dari tempatnya. Mendengar hal itu, dia lalu minta Gina melakukan hal yang sama pada Samsul, yaitu memancingnya keluar agar ia bisa membunuhnya. Namun Gina menolaknya. Ia tak bisa membantu seorang untuk membunuh. Tetapi Bishop menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah membunuh orang-orang yang korupsi seperti Dennis. I spent my whole life saying people to die. Keesokan harinya, di mana saat itu Mai sedang mengobati luka yang Gina alami sewaktu ia diculik oleh Frank. Sembari bercerita tentang ayahnya yang merupakan seorang penyembuh terkenal, Mai melulurkan obatnya ke area luka Gina. Setelah itu, Gina keluar untuk melihat Bishop yang lagi menenangkan dirinya dengan cara berenang. Selesai menenangkan dirinya, Bishop menghampiri Gina untuk bertanya bagaimana cara Samsul memerasnya. Gina menjawab jika ia memiliki sebuah penampungan anak bagi korban penjualan anak yang berada di area Kamboja. Suatu hari Samsul tiba-tiba menyelinap stafnya dan memukulnya. Mendengar perkataan itu, Bishop berjanji akan membantunya keluar dari masalah ini. I had to do what Cream wanted me to. Berpindah pada Bishop yang melihat anak buah Samsul sedang memantau pergerakan mereka. Bishop pun langsung menghentikan Gina dan pergi ke sebuah tempat yang ternyata di sana sedang diadakan pernikahan mayang. Mereka langsung mengajak Gina dan Bishop untuk mengikuti sesi pernikahan tersebut. And we can just get a drink. No, you will not. Di sana mereka berdua disatukan dalam sebuah kain dan diminta untuk saling mengolesi dahi mereka masing-masing menggunakan sebuah cat. Terlihat Bishop begitu terasa intim setelah pertemuan itu. Pada malam hari, Bishop memberitahu Gina bahwa ia akan mengikuti kemauan Samsul untuk membunuh ketiga targetnya. To me. This is his payback. Keesokan harinya, memang benar terdapat beberapa anggota polisi tiba-tiba mengepung mereka berdua. Bishop pun berpura-pura menghajar mereka agar Gina merasa seperti diculik. Mereka semua langsung menghampiri Samsul di kediamannya. Sebelum ia menemui Samsul, Bishop melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Kemudian setelah itu, Samsul menyambutnya. Go and walk away.
I need you to eliminate 3 people. Samsul benar-benar sangat mengidolakan seorang seperti Bishop. Tanpa banyak bicara, Samsul langsung membicarakan tujuannya. Target pertama yang harus Bishop bunuh adalah seorang pria bernama Krill. Ia merupakan pedagang senjata terbesar di Afrika. Kini Krill sedang berada di suatu penjara yang berada di daerah Malaysia. Ia selalu dikelilingi oleh anak buahnya selama 24 jam, yang membuat misi kali ini akan sedikit menyulitkan. Untuk masuk ke dalam penjara tersebut, Bishop harus cerdik karena tak ada yang berani kabur dari penjara yang dikelilingi oleh lautan yang penuh dengan hiu. Ia langsung pergi ke Malaysia, termasuk menyamarkan dirinya sebagai penyewaan. Lalu dia membeli beberapa narkoba untuk ia gunakan di pinggir jalan. Alhasil, dirinya ditangkap oleh kepolisian setempat. Ketika kepolisian setempat melihat paspor milik Bishop, mereka langsung menangkapnya dan membawanya ke penjara. Akhirnya, misi Bishop pun berjalan dengan lancar. Di penjara itu, dia bersama seorang pria tua. Bishop meminta untuk memberitahu informasi terkait pria bernama Krill. Pria tua itu memberitahu bahwa dahulu Krill adalah seorang algojo. Dia juga memiliki anak buah yang merupakan pembunuh terbaiknya. Tetapi semua itu berubah ketika anak buahnya justru sangat ingin membunuh Krill. Revenge. Assassin. Now all he wants to... Setelah memperhatikan cukup lama dan menantikan momen tersebut, akhirnya Bishop berhasil mendekati Krill dengan membunuh anak buah Krill yang sedang ingin membunuhnya. Melihat aksi dari Bishop yang menyelamatkan hidupnya, Krill langsung mengajak Bishop untuk makan malam. Bishop pun disambut dan diberitahu jika setiap minggunya ada penyerangan terjadi di penjara yang semuanya tertuju pada dirinya sendiri. Dia juga bercerita bahwa apabila ia telah keluar dari penjara, ia akan mengekspansi bisnisnya ke luar Afrika. Ia lalu tiba-tiba mendekat dan mencekiknya hingga Krill tewas saat itu juga. Kemudian Bishop meminumkan sebuah racun kepada Krill agar pembunuhan tersebut terlihat seperti kecelakaan. Kematian Krill membuat seluruh penjara terkejut. Sementara itu, Bishop yang langsung memutuskan untuk kabur, mengebom dinding penjara dan terjun ke laut untuk kembali menuju kapal pesiar milik anak Samsul. I want my call. Berhasil membunuh target yang pertama, kini target kedua yang harus Bishop bunuh adalah seorang pria bernama Andrian. Seorang pria kaya raya yang mendapat penghasilan utamanya dari pertambangan dan perminyakan. Juga memiliki bisnis di bidang penjualan manusia, terutama di perdagangan wanita di bawah umur. Ia memiliki sebuah rumah mewah di apartemen yang dilengkapi dengan jam keamanan terketat. Jadi sangat sulit bagi Bishop untuk membunuhnya. Dan Andrian tinggal di sebuah apartemen yang berada di kota Spanyol. A 58-story high-rise. Bishop yang telah tiba di sana langsung memotret dan mencari celah bagaimana cara ia membunuh Andrian yang tak terlihat seperti pembunuhan. Bishop pun langsung pergi ke dalam apartemen. Di sana ia berpura-pura ingin membeli satu buah unit apartemen. Ketika sang agen properti mengangkat telepon yang telah Bishop pajak, dia langsung memotret kunci apartemen tersebut dan langsung menduplikatnya. It's a fortress in the sky. Sorry about that. So where were we? Di tempat persembunyiannya, dia berhasil menemukan kunci tersebut. Kemudian kembali ke kamar yang telah ia siapkan. Dia merayap naik ke atas hingga menuju gedung apartemen milik Andrian. Dengan keahlian tingkat tingginya, Bishop bisa berhasil menaiki gedung apartemen Andrian tanpa satu orang pun tahu keberadaannya. Kemudian Bishop langsung mengobor sedikit lubang dari kolam renang mewah milik Andrian. Lalu ia menyajikan sebuah cairan pada air tersebut agar perlahan lubang itu semakin membesar. Ketika itu, kebetulan Andrian sedang berenang dan Bishop langsung melepaskan jempolnya sehingga... Setelah berhasil menyelesaikan tugas kedua, Bishop langsung meminta kepada Samsul untuk melakukan panggilan video dengan Gina. Gina yang saat itu tengah berada di kapal pesiar milik Samsul memberitahu Bishop jika jam tangan ayahnya yang ia titipkan kepadanya tak berfungsi. Namun tak ada yang menyadari jika ternyata Gina sedang memberikan kode kepada Bishop. Beruntung Bishop bisa mengetahui kode dari Gina. Di hari itu ia langsung melihat nomor seri dari kapal milik Samsul dan dengan cepat menelusuri dermaga dengan berpura-pura jika seorang telah merusak kapalnya, lalu membacakan nomor seri dari kapal pesiar milik Samsul yang ternyata berada tak jauh dari tempat persembunyiannya. Alhasil, keesokan harinya ia menyewa sebuah helikopter untuk memantau di mana kapal pesiar milik Samsul berlayar. Dan ketika Bishop telah menemukannya, ia langsung terjun dari helikopter untuk langsung masuk menuju kapal pesiar milik Samsul. Setibanya di sana, Bishop langsung berhadapan dengan puluhan anak buah Samsul. Dia menghajar mereka semua dan membunuh beberapa dari mereka. Meskipun begitu, apa yang Bishop lakukan adalah hal yang bodoh karena ia tak bisa melawan semua anak buah Samsul yang berjumlah cukup banyak. Pada akhirnya Bishop berhasil tertangkap dan Samsul langsung memperingati Bishop untuk tak melakukan hal itu lagi. Apabila ia melakukan kembali, maka Bishop tak mendapatkan harapan untuk kembali bertemu dengan Gina. That's your weakness. Now do those dead.
Gina pun kembali dijauhkan dari pandangan Bishop. Kemudian Samsul kembali meminta Bishop untuk melakukan tugas terakhirnya, yaitu membunuh targetnya yang ketiga. Bishop diminta untuk membunuh seorang pedagang senjata yang berfokus di daratan Amerika. Pria itu bernama Mark Adam. Dia sedang berada di sebuah gedung mewah yang berada di negara Bulgaria, tepatnya di kota Varna. Tugas terakhir yang akan diselesaikan terbilang cukup berat, terlebih lagi setelah Mark Adam mengetahui bahwa rekan-rekannya tewas secara mendadak dan ia langsung melakukan pengetatan di daerah keamanannya. Bishop. Adams. A wealthy American arms. Tetap saja, hal itu bukan menjadi masalah bagi seorang pembunuh sekelas Bishop. Setibanya di Bulgaria, Bishop seperti biasa memantau dan memotret kediaman dari targetnya. Lalu setelah berhasil mendapatkan celah dari perantauan tersebut, Bishop langsung memaksimalkannya. Kali ini dia melakukan cara penyamaran. Dia menembak salah satu anak buah dari Mark Adam yang tengah berjaga. Karena Bishop tahu dirinya tak bisa mungkin masuk ke dalam secara normal, ia berhasil menembak kaki dari salah satu anak buah Mark Adam. Sebelum helikopter berangkat, Bishop terlebih dahulu bersembunyi di dalam salah satu bagian helikopter. Setelah berhasil turun, Bishop langsung masuk ke dalam kediaman Mark Adam. Ia menyusup melalui ventilasi AC dan meledakan lift agar puluhan anak buah Mark Adam tak bisa mengejarnya. Karena kerusakan pada AC tersebut, para antek-antek Mark Adam langsung minta bosnya segera pergi ke kantornya. Tetapi saat Mark masuk ke dalam, Bishop telah berada di dalam dengan posisi menodongkan senjata padanya. Meskipun begitu, Mark tak panik. Ia langsung mengajak Bishop untuk berbicara dan bertanya serta apa maksudnya dan tujuannya. Bishop menjawab jika ia ingin membantu Mark kabur dari maut karena salah satu pesaingnya yang bernama Samsul ingin membunuhnya. Soviets in Afghanistan. Stuck about crime. You'll have to do. Mark mengerti, ia juga semakin tahu jika yang membunuh rekan-rekannya adalah Bishop. Kemudian Mark mengajak Bishop untuk bernegosiasi bagaimana cara mereka berdua merekayasa pembunuhan ini. Bishop menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka ingin membunuh Samsul, maka dari itu salah satu cara adalah dengan memancingnya keluar dengan cara memberitahukan kematiannya. Hal itu bisa dilakukannya dengan mudah meskipun harus membayar dengan harga yang cukup besar. Kemudian dengan berlagak pergi ke kapal selam miliknya, Mark memeriksa progres yang sedang dilakukan oleh anak buahnya, namun tak ada. Tiba-tiba sebuah bom meledak. Mark pun terpental masuk ke dalam laut dan tak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Berita itu pun menyebar dengan cepat. Salah satu orang yang melihat berita itu adalah Samsul. Kemudian scene berpindah kepada Bishop yang ternyata telah menyelamatkan Mark Adam. Bishop pun langsung meminta Mark Adam untuk bersembunyi terlebih dahulu selama beberapa hari. Lalu Bishop menelepon Samsul untuk memberitahu jika tugasnya telah selesai. Tetapi Samsul tak ingin menganggap tugasnya telah selesai sebelum ia melihat mayat dari Mark. Not until I see Adam's body. Get over there. Find Adam's body. Akhirnya Bishop pun meminta Samsul untuk menghampirinya di sebuah tempat. Khawatir jika itu adalah jebakan, Samsul lebih memilih menyuruh anak buahnya Jeremy untuk pergi ke sana. Dan ketika para anak buah Samsul tiba di tempat tersebut, tiba-tiba Bishop telah menyiapkan berbagai macam jebakan, dimulai dari bom hingga senjata yang bisa menembak dengan sendirinya. Samsul juga melihat kejadian itu berkat kamera yang dipasang oleh Jeremy. Dia langsung menyiapkan prosedur keamanan yang sangat ketat. Dia meminta pada anak buahnya untuk menjaga serta mengawasi lautan apabila mereka melihat keberadaan Bishop. Sementara Jeremy langsung mengamankan Gina menjauh dari penglihatan Bishop yang saat itu tengah berenang menuju kapal pesiar milik Samsul. Mereka berhasil masuk ke dalam dan rencana Bishop tidak gagal sama sekali dan tidak tertangkap oleh anak buah Samsul, dan justru ia berhasil menghajar beberapa dari mereka. Gina juga turut membantu rencana dari Bishop dengan cara memberontak, tetapi Gina harus tertembak oleh senjata. Beruntung ia masih bertahan hingga akhirnya bisa berhasil membunuh seluruh anak buah Samsul. Tetapi sebelum itu, ternyata Samsul telah menyiapkan senjata terakhir, yaitu mengaktifkan bomnya yang akan menghancurkan kapal miliknya. Meskipun begitu, Bishop tak membiarkannya kabur. Ia langsung menghajar Samsul dan mengikatnya agar ia bisa memakan senjatanya sendiri. No chance. Kemudian ketika bom waktu perlahan mundur, Bishop memasukkan Gina ke sebuah tempat agar ia bisa terpental menuju laut. Sementara itu, Bishop ia tak bisa lari kemana-mana sehingga
Di sisi lain, Gina yang telah tiba di Kamboja sendirian. Saat itu, ia benar-benar sedih ketika mengetahui jika tak ada lagi penumpang yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Namun, ternyata tak disangka ia tiba-tiba melihat keberadaan Bishop sedang melihat ke arahnya. Lantas, bagaimana ia bisa selamat? Mari kita melihat Mark yang sedang mencoba untuk membedah bagian-bagian kapal pesiar milik Samsul. Ternyata di kapal pesiar tersebut terdapat sebuah ruangan yang terbuat dari baja yang mampu menahan ledakan sebesar apapun. Di ruangan itu juga sang penumpang tak akan kehabisan oksigen dan tenggelam karena sistem canggih yang telah diterapkan. Kita bisa melihat bagaimana Bishop kabur ketika pecahan kapal pesiar tersebut diangkat ke daratan. Tamat ending yang sangat mengapungkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.